warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Ketemu lagi dengan saya Jamaskin di channel YouTube Para Kacidang. Saya lagi main ke rumah Kang Pe, kebetulan nih banyak yang kangen nih Kang Pe nih. Kapan itu ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama Kang Pe ya? Ini saya istilahnya menyempatkan diri main ke rumah Kang Pe. Dan kebetulan di sini udah sebagian banyak yang dipruning. Kita ada beberapa pohon yang udah dipruning. Ini emang kalau Kang Pe misalkan unput, apakah mesti dipruning itu rutinitasnya gimana gitu kalau Kang Pe pengalaman? Ya kalau untuk rutinitas sih biasanya per 3 bulan lah, 3 bulan sekali. Tapi ada juga yang 2 bulan sekali. Ya intinya lihat kebutuhan lah istilahnya gitu. Tapi rata-rata 3 bulan, rata-rata 3 bulan itu teh mau jadi mau enggak atau gimana? Ya harus istilah perawatan rutin 3 bulan lah, pruning pasti, pruning ada. Nah, di sini ini kan beberapa apa istilahnya apa ya, pohon-pohon yang dirawat mungkin dari berbagai daerah ya Kang Pe. Iya. Ini kan ada Banyak daerah. ada dari Sumatera. Ini Pak Heru ya, Pak Heru Sumatera ini. Ada Guardo. Ini Pak Hero dari Jakarta. Jakarta. Ada dari Bali juga ya? Ada banyak. Bali sampai Kalimantan. Kalimantan. Dari Sabang sampai Merauke ini mah ya. Ya kita lihat-lihat ini nih Kang Pe nih. Pohon kalau menurut Kang Pe, kalau yang udah apa ya istilahnya matang itu kayak gimana nih? Ada nggak di sini? Kalau matang sebetulnya kategorinya ini nih. Oh ini matang. Ini matang. Cuma mungkin bagian ini yang belum matang. Mungkin tahapan ini. Oh tahapan ini yang Tapi kalau yang sempurna ini sih sebetulnya sih ini nih. Yang matang sempurna ini nih lah. Cuman ini belum di pruning. Jadi udah padat perantingannya Kang Pe Ya ya? udah inilah, udah rata. Cuman kalau ini Rata. belum Kalau ya yang ini. Ya mungkin ini versi yang udah di pruningnya, mungkin ini tahapan ini nih. Jadi dari ranting, anak ranting, cucu ranting udah terbentuk. Kalau versi belum di pruningnya ya mungkin ini. Cuma belum di pruning. Ini punya Pak Andre. Pak Andre ya, Pak Andre Surabaya. Kalau ini mungkin kalau kemarin nggak sempat sakit sih ini seharusnya udah matang, cuman ini kemarin sempat sakit. Ini dalam masa pemulihan terpaksa harus di nol lagi karena banyak perantingan yang pada kering. Ini kalau jadi ini inspirasi Kang Pe ini kan emang mame maksudnya? Ya mame. Ini emang berawal dari tunggul asli tunggul. Iya, ini kalau ini dari bonggol, bener-bener bonggol sih. Ini semuanya juga dari bonggol sih. Dari bonggol. Ini proses. Nih Kang Pe kan yang merawat ini proses dari awal sampai ke tahap ini berapa tahun? Ini dapat bonggolnya kira-kira 2016-2017. Wow lumayan Dapat juga bonggolnya. ya. Tapi jangan lihat kondisi sekarang gitu. Oh. Masalahnya ini kan sakit, Oh. jadi banyak yang dibuang perantingannya. Jadi Ya, kalau misalkan versinya versi normal itu mungkin udah lebih dari ini. Oh itu kenapa kendala sakit itu dari Ya, apa? Kang Pe? Perawatan atau gimana? Ya lebih ke situlah. Ya ini kan kemarin pindah tempat istilahnya gitu. Oh Saya bawa lagi Iklim, ke sini iklim inilah. Ya, saya bawa lagi ke sini buat perawatan ulang. emang kalau unput itu habitatnya cenderung di daerah panas. Ya lebih ini sih di daerah panas sih. Lebih cocok lah istilahnya. Tapi kalau misalkan untuk daerah Bandung masih oke lah. Ya contohnya kan di sini di Bandung masih Ya jalan. masih bisa dibilang bukan jalan lagi tapi normal lah. Normal. Kecuali kalau di daerah dingin ya. Dingin banget gitu ya, kayak Lembang, Pangalengan, Ciwidey mungkin nggak semaksimal di daerah panas. Ini kalau dilihat ya, tapi kalau apa istilahnya? Kalau dari atas ya dilihat ini emang apa ya? Padat gitu kan. Tapi kalau Kang Pe misalkan kalau apa ini kan ada jarak ya Kang Pe ya. Dari tangan-tangan itu emang kita itu harus apa ya? Target nih pohon mame semua itu harus di jarak tangan-tangan itu harus di ini ya, harus diperhitungkan ya. Tetap kan harus ada dimensi ruangnya juga gitu nanti buat kedepannya kan. Dimensi itu harus tetap dibikin gitu.
makanya dari jarak juga harus udah, maksudnya harus ditentuin juga, itu harus ada perhitungan lah. Itu kalau dari ini nih, ini ada, ini maksudnya aksen atau tangan? Aksen mungkin ya. Ya mungkin Yang itu ke depan. bisa dibilang anak cabang gitu mungkin Om. Nah, jadi kalau Kang P lihat triknya juga ini ada yang ke bawah, ada yang ke atas ya. Ya. Jadi nggak mesti ke pinggir ya, Kang P ya. Mungkin ini kan dibikin kecil itu karena garis yang utamanya ini dibikin panjangnya yang ini ya. Makanya yang ini ya mungkin lebih, kalau disebut aksen bisa, karena ini bagian kecil lah di sini buat ngisi dimensi. Nah, kalau ini mungkin ini kurang besar atau Ya, gimana? itu masih pengelosan sedikit Pengelosan. lagi. Tapi kalau di daerah mahkota mungkin nggak terlalu berat ya, kamu Ya, ngejarnya ya? pengelosannya nggak terlalu memakan waktu setahun gitu. Tapi ini rata-rata di pot sebesar gini, Ya. memprosesnya Iya. nggak yang besar. Enggak. Nah, kalau di pot sebesar gini, rutinitas pruningnya itu biasanya Sama 3 bulan. 3 bulan. Sama 3 bulan. Kalau misalkan pohon ini subur normal itu 3 bulan udah bisa di pruning, udah bisa digarap lah istilahnya. Tapi kalau kondisinya udah mau jadi, biasanya sebulan 2 bulan itu udah minta diseleksi. Kalau perawatan unput yang udah jadi, itu rutinitas pemupukan mesti. Kalau pemupukan hampir sama dengan kalau sama kita program dari bahan, lebih ke pengontrolan. Kalau misalkan selama pohon itu masih subur, nggak ada istilahnya penambahan pupuk. Jadi lebih ke lihat situasi pohon, kondisi pohon. Tapi kadang terlalu subur malah ya mungkin bagi orang-orang tertentu lah yang memang jadwalnya tidak bisa pas gitu secara perhitungan. Kadang dikasih terlalu subur malah banyak yang over karena nggak kekontrol, jadi lebih enak stabil aja gitu, jangan terlalu ini. Kecuali kalau lagi pengelosan cabang, nah itu harus dipompa benar-benar kesuburannya. Nah, ini koleksi Komlolit nih dari Bali. Ini sama ini Ini apa? dari Nol di sini. dari nol, dari bahan. Kalau Kang Pak itu misalkan kalau ngebentuk pohon dari nol, kan kalau gaya itu gimana ini ya? Kami udah gak kayak apa istilahnya? Istilahnya kalau di sidik-sidik itu beda gitu kan? Ya. Titik tumbuhnya itu. Ya intinya sih sebenarnya kalau kita main bonggol masih lebih leluasa lah mau bikin pohon gaya formal, informal. Kalau dari bonggol lebih bisa dikondisikan lah istilahnya. Jadi kalau kita beli pohonnya yang memang udah kayak galian-galian alam kan, itu kita nggak bisa meneruskan apa adanya ya, mungkin ya kan? Meneruskan apa adanya. Kalau bonggol lebih bebas sih, mau formal mau informal lebih bisa dikondisikan. Jadi titik tumbuhnya juga kalau bisa disesuaikan keinginan ya apa ya? Lebih luas gitu kalau main bonggol. Nah, di sini ada koleksi ini Sumatera. Ini siapa namanya? Purworejo. Ada dari Kalimantan juga. Ini dari Kalimantan. Ini udah ngerangka ini nih. Udah enak nih. Mantan ya bos. Kalau saya lihat pohon ini, aduh, tersuat-suat ini. Suat-suat. Nah, ini ada apa ya? Ini salah satu koleksi saya yang dirawat di Kang P. Dan saya juga ke pohon ini apa ya? Kalau disebut pangling ya, Kang P, soalnya ini kan awalnya targetnya mame ya, Kang P ya. Dulu itu targetnya mame. Cuman Perubahan itu kalau perubahan jadi semol itu karena apa biasanya, Kang P? Biasanya jenis juga berpengaruh. Karena ada jenis yang memang kalau dari tarikan cabang itu ada yang pengaruh ke pembengkakan, ada yang enggak. Nah ini mungkin termasuk pohon yang memang tarikan-tarikan dari
percabangan ini nih, percabangan ini ke ini mempengaruhi ke pembengkakan bodi. Biasanya lebih ke jenis Ke jenis ya. jenis Jadi jenis nggak selamanya misalkan pohon target mame belum kekejar, tentu kekejar mame ya. Iya. Bisa aja berubah ya. Bisa itu benar-benar memungkinkan untuk berubah gitu. Ini kan awal mulanya main mame gede, jadi rentan ke semolnya itu lebih dekat gitu, kecuali kalau misalkan main mame yang ya sebesar baterai ya mungkin masih keprediksi lah, pasti tepat. Kalau ini awal mulanya memang gede. Nah ini banyak yang ini baru dipruning Baru kemarin baru kemarin. tinggal tahap penyetiman Oh ini punya bagi. Mas Agi ya. Iya. Ini udah proses berapa lama di sini kamu ini? Ini hampir 3 tahun nih. 3 tahun. 3 tahunan. Tapi udah Ya. udah Target rata-rata adalah gini. ada yang mau mencapai mau finishing. Ini rata-rata dari bahan Riau ini. Sumatera. Sumatera jenis. Sumatera. Ini Sumatera. Ini rata-rata semua atau apa? Mame. Oh mame. Mame rata-rata mame. Cuman ada yang semua. Beberapa pokok. Nggak pada enak. Banyak nih yang jadi kalau memproses mame atau semua angkut itu di pot sebesar gini juga teman-teman kejar. Cuman syaratnya ya pupuk ya, apa ya pupuk Ya, suburan. repoting juga ya. Nah, paling pergantian media bisa dilakukan maksimal 3 kali 4 kali 3 kali 4 kali. ya tahu. Terus kalau Kang Pe kan misalkan ini pohon kan kadang-kadang wah ini gak jalan nih, ini mandek nih, pohonnya nggak berkembang. Nggak kalinya kayak gimana Kang Pe? Kalau nggak ganti media, jadi sebelum pergantian media itu kita perhatiin dulu, maksudnya kalau sekiranya medianya masih baru, biasanya sih lebih ke pemupukannya ya, mungkin ada yang memang jenuh dengan pupuk yang biasa dipakai, nah mungkin bisa dilakukan dengan pemupukan yang berbeda. Nah kalau misalkan upaya tersebut masih gagal, ya alternatif terakhirnya sih lebih ke ganti media. Ganti media. Dan ganti media juga Coating akar. kalau pasir juga kita harus jangan asalan pasir ya Kang Pe. Ya Nah, kan kadang-kadang kalau di tukang kembang kita asal pasir padahal Iya. pasirnya kan nggak tahu gimana. Ya istilahnya lebih inilah, kalau media itu kan sebetulnya termasuknya salah satu faktor penting gitu untuk pohon itu, supaya pohon itu bisa subur itu diantaranya kan media. Jadi media juga nggak bisa asal-asalan gitu, jadi harus diperhatiin juga ya. Kalau misalkan mau pakai pasirnya harus benar-benar yang memang cocok untuk pohon itu gitu, jangan asal pasir gitu. Cuman memang kalau selama ini unput itu lebih dominan pasir ya. Ya lebih, dia senang inilah yang kadar oksigennya tinggi ke medianya. Tapi kalau pasir nih misalkan diganti dengan yang baru, kalau pasir yang bekas itu bisa diolah lagi nggak? Misalkan dicuci Bisa dicuci sama ya, mungkin lebih dijemur dulu gitu untuk menghilangkan virus bakteri istilahnya. Bisa dipakai. Ya teman-teman Sobi, barusan saya ngobrol-ngobrol singkat dengan Kang Pe. Ya kebetulan beliau lagi ada di Bandung nih. Ya. Lagi biasanya rutinitasnya kebanyakan dominan di luar daerah, muter-muter, tapi masih Pulau Jawa ya Kang Pe ya, rata-rata ya. Jawa lah. Kalau misalkan luar pulau mungkin waktunya belum, Nggak kekejar kayaknya sama yang udah terbentuk jadwalnya. pekerjaannya padat sekali lah. Mudah-mudahan liputannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.